Kita jumpa di PPHOP, mata kuliahnya pertemuan yang ke-10. Kita bahas pelunasan pajak di tahun yang berjalan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Kita lihat untuk pelunasan yang di pasal 20 ayat 1. Pajak yang diperkirakan akan terutang dalam tahun pajak dilunasi oleh wajib pajak di tahun pajak berjalan melalui pemotongan dan pemungutan pajak oleh pihak lain. Ini PPh pasal 21, 22, 23, dan 24, serta pembayaran pajak oleh wajib pajak sendiri. Ini pasal 25. Penjelasannya, agar pelunasan pajak dalam tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan, maka pelaksanaan dilakukan melalui pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan. Untuk yang PPh 21 berarti penghasilan ya. Kemudian pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha berarti PPh pasal 22, dan pemotongan pajak dari penghasilan dari modal ini PPh pasal 23. Nah, pembayaran wajib pajak sendiri ini dilakukan oleh wajib pajak sendiri ini di pasal 25. Untuk yang ayat 2, pasal 20, pelunasan pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan setiap bulan dan masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi di sini untuk pelunasannya ini setiap bulan, bisa juga ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Saya pikir ini sudah jelas ya untuk penjelasan yang ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, pelunasan pajak sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Ini untuk penjelasannya, jadi sebenarnya hampir sama ya dengan yang ada di sini. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk pajak yang bersangkutan dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun pajak yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan sebagaimana dimaksud pasal 21, 22, 23. PPh yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan. Oke, kita lihat untuk pajak yang dibayar yang terutang di luar negeri, ini diatur di pasal 24 ayat 1. Oke, ini diatur di sini, boleh dikreditkan. Tapi kita lihat di sini untuk penjelasannya ya. Pada dasarnya wajib pajak dalam negeri atas penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri di sini. Jadi untuk meringankan beban berganda di sini intinya tidak boleh lebih dari sekian ya. Jadi ketentuannya ini diatur. Jadi bagaimana caranya biar tidak dikenakan pajak berganda. Kredit pajak untuk pasal 24 ayat 2 besarnya adalah sebesar pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tapi tidak boleh melebihi dari perhitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini. Jadi yang pertama dihitung penghasilan total, yang kedua menghitung PPh yang ada di luar negeri, kemudian PPh yang ada di dalam negeri, kemudian batas maksimumnya, penghasilan itu luar negeri dibagi dengan totalnya. Ini sebenarnya ya terutang PKP ini adalah totalnya ya sebenarnya kali dengan PPh. Nanti di contohnya lebih jelas. Lalu menentukan pajak maksimal yang boleh dikreditkan. Kita lihat contohnya, Tuan Nyoman ini tidak kawin, bertempat tinggal di Jakarta, melakukan kegiatan usaha dengan omset 4,8 miliar. Perhatikan jangan terkecoh ya. Yang kita hitung adalah penghasilan netonya. Ini adalah penghasilan netonya. Yang ada dalam negeri ada 800 juta. Di Singapura memperoleh penghasilan berupa dividen 200 juta. Di mana yang dibayar di Singapura yang sudah dibayar ada 40 juta. Di Vietnam memperoleh penghasilan dividen 600 juta, kemudian PPh yang dibayar 120 juta. Di Malaysia menderita kerugian, rugi netonya ada 500 juta. Hitung berapa kredit PPh pasal 24. Nah, yang rugi ini di luar negeri tidak diakui dan tidak boleh dikreditkan ya. Jadi total penghasilannya adalah 800 juta ditambah dengan 200 juta ditambah dengan
600 juta, jadi ada 1,6 juta. Lalu dihitung PPh terutang, PKP dulu diketahui ya, dicari ya. Di sini PKP-nya yang dalam negeri adalah 800 juta, dikurangi 54 juta adalah PTKP yang tidak kawin. Jadi inilah PKP-nya ya. Kemudian kita hitung step by step. 5% kali 50 juta, 15% kali 200 juta, 25% kali 250 juta. Kemudian yang step selanjutnya adalah 30% kali selisih dari 746 dikurangi 500 juta. Oke, jadi ada 246 juta. Jadi di sini 30%-nya ada 73.800.000 rupiah. Jadi inilah totalnya 168.800. Kemudian menghitung PPh luar negeri ini sudah diketahui, jadi tidak bisa dihitung ya. Menghitung batas maksimum caranya yang ada di luar negeri ini yang di Singapura ya, berarti 200 juta dibagi dengan 1,6 miliar ya, berarti ya 1,6 miliar ya, dikalikan dengan 168.800, jadi ada 21.100. Untuk yang Vietnam juga sama, cuma di sini disesuaikan di sini ya, 600 juta dibagi dengan 1,6 miliar kali 168.800, jadi ini hasilnya. Setelah itu baru dibandingkan. Untuk yang Singapura PPh terutangnya 40 juta, batas maksimalnya 21 juta, berarti yang diambil adalah 21 juta 100. Di Vietnam PPh terutangnya 120 juta di situ ya, di sini. Kemudian yang sudah yang batas maksimalnya ada 63.300, berarti ambil yang kecil lagi. Jadi di sini kredit pajak PPh pasal 24 yang boleh dikreditkan adalah ada ditambahkan 21.100 ditambah 63.300.000, jadi 84.400. Sumber penghasilan untuk batas jumlah PPh yang bisa dikreditkan pasal 24 ayat 3. Ini batasnya adalah di sini berdasarkan sumbernya. Jadi jika entah itu saham atau sekuritas lainnya, kemudian bunga royalti, ada juga sewa, imbalan sehubungan dengan jasa, penghasilan BUT ya, kemudian penghasilan pengalihan atau seluruhnya atas penambangan. Jadi apapun itu, keuntungan karena pengalihan harta tetap, keuntungan karena pengalihan harta, ini semuanya berdasarkan atas sumbernya, di mana sumber dari penghasilan tersebut berada. Jadi kalau di Indonesia ya di Indonesia, kalau di Singapura misalnya. Oke nih, kita lihat di penjelasannya ya. Contoh ya, selamat sebagai wajib pajak luar negeri memiliki sebuah rumah di Singapura kemudian dijual, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan merupakan penghasilan yang bersumber di Singapura karena kan tempatnya di sana rumahnya. Kemudian pengembaliannya apabila pajak atas penghasilan luar negeri yang dikreditkan ternyata dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terutang menurut undang-undang ini harus ditambah dengan jumlah tersebut pada tahun pengurangan atau pengembalian tersebut dilakukan ya. Kita lihat contohnya langsung saja. Dalam tahun 2016 Bapak Syarif mendapat pengurangan pajak luar negeri tahun 2015 sebesar 5 juta. Yang semula tahun tersebut dalam jumlah pajak yang dikreditkan terdapat yang terutang untuk tahun 2015. Jadi intinya ada pemotongan atau pengurangan 5 juta di tahun 2015. Maka di sini pengembaliannya tersebut ditambahkan pada PPh yang terutang dalam pajak tahun berikutnya, yaitu tahun 2016. Untuk kredit pajak luar negeri untuk pasal 24 ayat 6 ya, ketentuan mengenai pelaksanaan kredit pajak atas penghasilan dari luar negeri diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Aku tambah di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.